Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Dari kelompok 9 akan membahas tentang proses bisnis design thinking berbasis peluang e-commerce. Dan anggota kami ada Zaidan dengan NPM terakhir 035, ada Syahmi dengan NPM terakhir 055, saya sendiri Yayat Raihan dengan NPM terakhir 065, dan Faisal NPM terakhirnya 063. Ini adalah daftar isi atau pembahasan yang kami akan bahas dalam PPT kali ini. Yang pertama adalah pengertian design thinking, kedua elemen design thinking, yang ketiga manfaat, yang keempat tahapan, dan yang kelima contoh dari penerapan design thinking pada perusahaan e-commerce. Selanjutnya pengertian akan dibahas oleh Saudara Zaidan. Dipersilakan. Oke, yang pertama ada pengertian dari design thinking. Jadi design thinking adalah cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan praktis dan kreatif, serta memiliki fokus utama pada user atau pengguna. Atau bisa nama sebutan lainnya itu human centered. Hal ini digunakan untuk menciptakan inovasi yang menarik dengan mengintegrasikan kebutuhan masyarakat, kemungkinan teknologi, dan persyaratan untuk keberhasilan. Next. Di sini ada elemen design thinking. Yang pertama ada people centered, yaitu setiap tindakan perancangan dan pengembangan produk yang dilakukan berpusat pada apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pengguna. Lagi ya, ditekankan bahwa metode design thinking adalah tindakan yang berpusat pada hal yang dibutuhkan oleh diinginkan pengguna, dalam hal ini manusia gitu. Mengapa berfokus pada manusia? Karena jika kalian tidak mengerti apa yang diinginkan oleh pengguna gitu kan, metode ini tidak akan mungkin dengan baik gitu. Prinsip ini dimulai dengan empati dan fokus terhadap riset untuk benar-benar memahami manusia, yaitu klien itu sendiri, pelanggan, atau pengguna. Lalu ada highly kreatif, yaitu design thinking menunjukkan kreativitas tinggi. Nah, untuk menekan metode design thinking, kita bisa berkreatif sebebas mungkin, karena tidak ada aturan yang terlalu kaku dan baku untuk menciptakan atmosfer atau suasana yang terbuka dan menyenangkan saat penting ya, untuk memproduksi kreativitas yang lebih berkualitas. Hal ini memberikan kesempatan untuk melihat masalah dengan cara baru, dari perspektif yang berbeda, dan memberikan kesempatan untuk memikirkan solusi yang lebih bervariasi. Lalu ada hands-on, yaitu proses design thinking yang melakukan percobaan langsung yang dilakukan oleh tim desain dan juga pengguna. Nah, proses design thinking ini memerlukan pengujian langsung oleh tim desain, bukan hanya teori atau gambaran di atas kertas doang gitu. Pembuatan prototipe ini dapat dijadikan sebagai metode komunikasi untuk mengetes data yang telah dibuat, meskipun itu hanya produk sampel atau ide yang digambar di kertas. Membuat sebuah produk yang bisa dilihat dan diramu secara nyata dapat menjadi representasi dari solusi yang ingin dibuat, yang ingin diciptakan, yang akan memberikan feedback secara langsung. Gitu. Lalu ada iteratif, yaitu proses design thinking melalui tahapan-tahapan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk melakukan inovasi dan menghasilkan sebuah produk atau aplikasi yang baik. Ya, jadi proses design thinking ini adalah proses yang diulang-ulang terus ya, agar menghasilkan produk atau aplikasi yang sesuai yang dibutuhkan oleh para pengguna. Gitu. Jadi diulang-ulang terus, gitu, tes ulang hampir untuk mendapatkan feedback yang terbaik dan yang disukai oleh para pengguna. Oke, untuk manfaat design thinking itu ada 4 poin yang sudah ngebris. Oke, dalam. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, di sini ada 4 manfaat design thinking yang sudah saya cari dan dari beberapa literatur. Yang pertama itu design thinking sebagai jembatan untuk mencapai tujuan bisnis dan sebagai pengembang kapasitas karyawan. Yang kedua, memberikan solusi kepada pengusaha dalam menghadapi masalah dan sebagai acuan untuk memperbaiki sistem yang kurang baik dalam melayani keperluan pelanggan. Yang ketiga, menciptakan ikatan yang lebih erat dengan pelanggan, dikarenakan kita berfokus pada masalah yang dialami pelanggan sehingga kita mengetahui apa yang pelanggan kita butuhkan atau kita sukai gitu. Dan yang terakhir adalah memberikan ide dan inovasi baru bagi usaha atau produk-produk kita.
Di sini ada tahapan design thinking ya. Yang pertama ada empathize. Empathize adalah empati dengan pengguna. Artinya pada tahapan ini perusahaan harus mengenal dan memahami keinginan. Nah, ketika dalam tahapan perencanaan dan pengembangan sebuah produk itu, perusahaan perlu membangun empati dan penggunanya agar bisa mengambil tindakan yang tepat. Sebagai contoh nih, perusahaan e-commerce harus paham desain seperti apa yang memudahkan penggunanya untuk membaca deskripsi produk, navigasi seperti apa yang memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi pembelian, dan lain sebagainya. Gitu. Dan informasi yang didapat tersebut, desainer dapat merancang sebuah situs e-commerce sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Gitu. Dalam tahapan ini, metode yang dapat dilakukan oleh tim developer adalah satu, melakukan diskusi atau brainstorming ya, dengan para ahli di bidang sesuai dengan produk yang dikembangkan untuk memperoleh insight baru dari mereka. Lalu bisa juga melakukan interview secara langsung kepada pengguna secara lebih personal untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari point of view-nya para pengguna. Lalu define. Tahap kedua dalam proses design thinking adalah define, yaitu dengan mendefinisikan masalah. Pada tahap ini, perusahaan akan mengumpulkan semua data dan informasi yang sudah diperoleh dari tahapan sebelumnya atau enterprise. Perlu diketahui bahwa ketika mendefinisikan sebuah masalah, perusahaan harus tetap fokus pada users, bukan kepada business goals. Ya, misalnya nih, fokus pada business goals. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce berfokus pada strategi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Kalau fokus pada users, sebagai contoh nih, perusahaan e-commerce berfokus bagaimana agar users bisa berbelanja dengan mudah, tanpa ribet, tanpa khawatir, tanpa ditipu, dan fokus lainnya yang berhubungan dengan pelayanan pada konsumen. Lalu ada idea. Tahap ketiga dari design thinking adalah idea. Setelah memahami apa masalah pengguna dan menganalisis informasi tersebut, selanjutnya perusahaan harus menghasilkan ide-ide solutif yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dalam teknis pelaksanaannya nih, karyawan bekerja dalam tim membuat mind mapping sampai brainstorming. Gitu. Dari banyak ide yang berhasil dikumpulkan, pada akhir tahap ini perusahaan perlu mengevaluasi masing-masing ide tersebut gitu, agar menemukan gagasan terbaik. Lalu ada prototype. Tahap keempat dalam proses design thinking yaitu membuat prototype produk. Secara garis besar, prototype adalah produk akhir dalam versi simulasinya atau sampel. Nah, biasanya perusahaan akan membuat prototipe dalam bentuk sketsa, digital mockup, paper mockup, dan lain sebagainya. Pembuatan prototipe ini dapat memberikan beberapa keuntungan seperti memperoleh pandangan secara garis besar bagaimana nantinya user akan berinteraksi dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Lalu dapat melakukan identifikasi apakah terdapat masalah pada fungsi atau desain produk yang telah dikembangkan. Lalu lebih mudah juga untuk mengetahui desain produk seperti apa sih yang dapat berfungsi dengan baik saat digunakan oleh para users. Lalu yang terakhir ada tes ya. Tahap kelima dari design thinking adalah tes atau pengujian. Selama proses pengujian ini, perusahaan akan melihat bagaimana users berinteraksi dengan prototipe yang sudah dikembangkan tersebut, sehingga akan didapatkan feedback yang berharga sehingga performa apa saja yang perlu ditingkatkan dapat diketahui dan segera bisa dieksekusi. Nah, tahapan pengujian ini penting untuk dilakukan agar perusahaan dapat mendeteksi error atau kesalahan pada produk. Meskipun demikian, tahap pengujian ini tidak selalu menjadi tahap terakhir dalam proses pengembangan produk. Hal tersebut terjadi karena setelah melalui proses pengujian, perusahaan itu perlu melakukan identifikasi masalah sehingga pengembangan produk akan lanjut ke tahapan sebelumnya dan akan kembali lagi ke dalam tahap pengujian ini. Ya, jadi pada prinsipnya ya, perusahaan akan terus-menerus melakukan proses design thinking ini untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan. Gitu. Jadi ada masalah, selesain, tes apakah berhasil atau enggak. Terus kalau ada masalah, diselesaikan, dites ulang gitu, terus diulang-ulang gitu ya. Dengan demikian, ketika produk siap untuk dirilis, produk tersebut akan terbebas dari bug serta sesuai dengan keinginan dan kebutuhan users. Gitu. Oke, selanjutnya ada contoh perusahaan berbasis e-commerce yang menerapkan design thinking. Yang pertama ada Happy Fresh. Nah, Happy Fresh sendiri diprakarsai oleh keresahan yang dialami Fajar Aditya Budi Prasetyo, yaitu CTO sekaligus co-founder dari Happy Fresh. Keresahan tersebut muncul ketika dirinya menemani sang istri berbelanja makanan atau grocery di akhir pekan. Waktu itu, Fajar melihat istrinya kelelahan karena mendorong troli. Lantas, sebuah kekhawatiran terbesit di benak Fajar. Bagaimana kalau istri saya berbelanja sendirian? Nah, jadi mungkin ini awalnya itu si Happy Fresh ini lahir dari tahapan empati dulu. Fajar ini merasa empati gitu terhadap istrinya yang kelelahan ketika berbelanja kebutuhan sehari-hari.
Nah, lalu setelah tahapan empati itu, seperti yang tadi Syami jelaskan, masuk ke tahapan define atau problem statement. Nah, di sana Fajar menyatakan bahwa masyarakat perkotaan ini butuh nih, sebenarnya mau nih makan makanan sehat gitu, bikin sendiri, masak makanan sendiri. Cuman masalahnya mungkin pertama mungkin karena macet, terus kedua ribet ya, gak praktis. Kita harus datang gitu ke toko, pertama macet, terus kedua juga mungkin antri, belum lagi kalau di sana penuh gitu, desak-desakan gitu. Nah, lalu setelah problem statement masuk ke proses idea. Nah, di proses idea ini Fajar dan teman-temannya itu memiliki ide untuk membuat sebuah portal jual beli ini ya, jual beli grocery atau bahan makanan gitu, makanan kebutuhan sehari-hari pokok secara online. Nah, setelah ide itu muncul, setelah dibuat idenya, lalu dibuatlah prototipenya atau ini ya, produk paling awal gitu sebelum dikembangkan menjadi Happy Fresh seperti sekarang. Awalnya prototype dulu. Nah, setelah prototipenya selesai, lalu dibuatlah lalu masuk ke tahap testing gitu atau launching seperti itu. Nah, lalu boleh di next nih. Yang kedua ada Uber Eats. Nah, Uber ini ingin menciptakan produk yang dapat meringankan beban sehari-hari manusia, yaitu mencari makanan yang mereka inginkan. Hasilnya, perusahaan tersebut menciptakan Eats, sebuah platform pemesanan dan pengiriman makanan online di mana pelanggan bisa melihat menu, harga, dan ulasan restoran. Nah, ini juga sama. Tahap awalnya itu atau tahap empatinya itu, Uber ini menemukan bahwa manusia itu sehari-harinya mencari kesulitan gitu mencari makanan. Apalagi kalau ingin melihat misalnya bandingin antara harga restoran satu sama restoran yang lain gitu kan susah kalau offline ya. Jadi dibuatlah platform Uber Eats ini. Sama halnya kayak GoFood, terus GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Boleh di next. Nah, lalu yang ketiga ada Tokopedia. Tokopedia ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 2009, tahun di mana situs ini diluncurkan oleh foundernya yaitu William Tanuwijaya bersama sahabatnya Leontinus Alva Edison. Mereka awalnya merasa resah terhadap masalah penipuan jual beli online yang menyebabkan jual beli online menjadi sesuatu yang sangat riskan pada saat itu. Nah, ini juga awalnya itu tahap empathize-nya itu atau tahap empatinya itu si William Tanuwijaya ini bersama sahabatnya menemukan bahwa saat itu jual beli online itu sangat potensial gitu, tapi orang-orang masih jarang gitu yang jual beli online. Kenapa? Karena pada saat itu marak terjadinya penipuan. Nah, akhirnya William Tanuwijaya dan temannya ini punya ide gitu untuk membuat sebuah platform perantara antara seller dan pembeli, sehingga antara seller dan pembeli ini bisa bertransaksi secara aman dan nyaman. Seperti itu. Boleh next nih. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dimengerti atau kesalahan kata dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.